Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mobil melewati sebuah gerbang yang sangat besar setelah seorang penjaga membukanya. Sky memutar pandangan ke sekeliling, bola matanya melebar dan rahangnya refleks terbuka sebagai ekspresi takjub setelah menikmati indahnya lampu-lampu taman yang baru saja dilewati. Setiap sudut taman itu bahkan ada seorang penjaga yang berdiri. Rumah di hadapannya sangat megah, layaknya istana dengan hamparan taman hijau yang luas. Bahkan rumah dan gerbang cukup berjarak. Wow, rumahnya keren sekali. Ini rumah siapa, Mami? Sky menatap Hana seolah menuntut sebuah jawaban dan beberapa detik setelahnya menatap rumah itu dengan terkagum-kagum. Ini rumahmu, Nak. Mulai sekarang kita akan tinggal di sini bersama, jawab Evan. Seolah tak percaya dengan penglihatannya sendiri, Sky menatap Hana. Benarkah, Mami? Apa rumah besar ini rumah Dedi? Kita akan tinggal di sini. Jaga sikapmu, Sky. Jangan begitu. Sky seketika terdiam, tetapi kekaguman melambungkan hatinya dan masih dapat terbaca melalui binar wajahnya. Mobil berhenti di depan pintu utama. Tampak 6 wanita berseragam biru navy dengan apron putih melingkar di pinggang menyambut. Osman turun lebih dulu dan membukakan pintu mobil. Evan menurunkan Sky sehingga berjalan di sisinya. Ia menuju pintu mobil dan menggendong Star. Selamat datang, Nona, ucap Osman. Pelayan lain tampak menyambut dengan menundukkan pandangan. Hana merasa tak nyaman dengan perlakuan istimewa itu, tetapi berusaha bersikap sewajarnya. Sementara Sky tercengang saat melewati pintu utama. Hana menggandeng tangannya berjalan. Mami, rumah Dedi sangat besar, jauh lebih besar dari rumah Oskan, ucap Sky berapi-api. Kekaguman membuatnya lupa dengan peringatan Hana sebelum turun dari mobil. Pandangannya menyapu isi rumah. Sky seperti bermimpi berada di dalam sebuah istana. Seorang pria berpakaian menyambut dengan menundukkan kepala. Saya sudah siapkan semuanya, Tuan. Kamar untuk nona kecil dan Tuan muda sudah siap. Laki-laki bertubuh tegak itu menuntun dengan berjalan lebih dulu melewati tangga menuju lantai 2. Evan, Hana, dan beberapa pelayan mengikuti dari belakang. Saat membuka pintu sebuah kamar, Hana tercengang melihatnya. Sebuah kamar bercat pink yang diisi sangat banyak boneka. Lemari besar dengan gambar Hello Kitty berada di sudut ruangan. Hana dapat menebak akan seperti apa reaksi Star saat terbangun nanti. Evan membaringkan Star di tempat tidur, membuka sweater rajut milik Hana yang membalut tubuhnya berikut seluruh pakaian yang dikenakan Star. Tolong siapkan piyama untuknya, perintah Evan. Seorang pelayan wanita dengan gerakan cepat menyiapkan sebuah piyama dari dalam lemari dan meletakkan di tepi pembaringan empuk itu. Apa saya saja yang memakaikan piyamanya, Tuan? Tidak usah, biar aku saja. Terima kasih. Tolong siapkan saja handuk kecil dan air hangat. Baik, Tuan. Hana terdiam. Ia berdiri di tepi pembaringan dan hanya melihat pergerakan cepat Evan membasuh tubuh Star dengan handuk kecil dan kemudian memakaikan piyama. Setelah semuanya selesai, ia memasangkan jarum infus di tangan kiri dan menyelimuti Star. Melihat putrinya dalam keadaan pucat dan jarum infus menancap di pergelangan tangannya, Hana menjadi tak tega. Apa Star masih membutuhkan itu? Iya, dia masih membutuhkan perawatan. Evan menatap Hana dengan senyuman.
Jangan khawatir, Star akan baik-baik saja setelah ini. Hana mengangguk mengerti. Setidaknya ia lebih tenang sekarang. Evan seorang dokter dan ia tahu apa yang terbaik untuk Star. Istirahatlah, aku akan menemani Sky dulu. Evan melirik Sky yang duduk mematung di sebuah kursi. Ia tersenyum dan menghampiri. Jagoan kecilku, apa kau tidak mau melihat kamarmu? Kamarku? Iya, mereka juga membuat sebuah kamar yang indah untukmu. Sky mengangguk penuh semangat. Evan menggendongnya menuju sebuah kamar yang tepat berada di sebelah kamar Sky. Saat memasuki kamar bercat biru itu, bola mata Sky melebar. Ia hampir tak percaya. Di hadapannya adalah sebuah kamar besar dengan berbagai macam mainan. Apa ini untukku, Dedi? Iya, Nak. Kamar ini dan seisinya adalah milikmu. Wow, ia berjalan memasuki kamar. Ini keren sekali, Dedi. Rumah Dedi jauh lebih besar dari rumah Oskan. Mainan di sini juga jauh lebih banyak dan lebih keren dari punya Oskan. Apa Dedi juga punya uang yang lebih banyak dari ayahnya Oskan? Evan terkekeh mendengar ucapan polos Sky, memikirkan betapa dirinya telah melewatkan masa-masa pertumbuhan kedua anaknya yang menakjubkan. Apa kau berteman dengan Oskan? Sky dengan cepat menggeleng. Di lingkungan itu tidak ada seorang pun anak yang mau berteman dengannya. Dia tidak mau berteman denganku, Dedi. Kenapa? Sky seketika menunduk dan Evan dapat menebak apa yang membuat Sky tidak punya teman. Lingkungan yang buruk dan mereka memandangnya sebelah mata. Selain itu, Hana memiliki pandangan buruk dari orang-orang sekitar. Melihat wajah sedih Sky, Evan pun memeluknya. Tidak apa-apa, Nak. Sekarang kau punya Dedi yang akan memberimu apapun. Apapun, Dedi? Evan mengangguk. Iya, apapun. Kau boleh minta apapun yang kau mau. Dedi akan berikan apapun itu. Sky melukis senyum di wajahnya. Apa aku boleh makan kebab setiap hari? Sebuah pertanyaan yang membuat Evan merasa hatinya seperti disayat-sayat. Rasa bersalah itu kian besar. Selama 7 tahun ia hidup dalam kemewahan tanpa kekurangan apapun, sementara Hana dan anak-anaknya hidup dalam kekurangan. Tentu saja, Nak, kapanpun kau mau, di bawah ada seorang koki. Kau boleh minta dibuatkan makanan apapun olehnya. Dedi, apa aku boleh memintanya sekarang? Kau lapar, Nak. Kenapa tidak beritahu sejak tadi? Evan baru tersadar, Sky mungkin belum makan apapun sejak siang tadi. Ia lantas mengeluarkan ponsel dari saku jas dan menghubungi Osman. Tolong minta mereka siapkan makanan yang enak secepatnya, ucap Evan sesaat setelah panggilan terhubung. Baik, Tuan, jawab Osman. Malam sudah larut menyisakan kesunyian. Hana masih duduk di sisi pembaringan Star. Setelah makan malam, ia tak berpaling sedikit pun dari sisi putrinya. Pintu kamar terbuka yang membuat perhatian Hana sejenak teralihkan. Evan baru saja masuk selepas menidurkan Sky setelah bercerita tentang banyak hal. Kau tidak istirahat? Aku mau menjaga Star, dia akan menangis saat terbangun. Evan meraih sebuah kursi dan duduk di hadapan Hana. Tangannya mengulur, merapikan rambut yang berada di sekitar wajah dan menyelipkan ke belakang telinga. Dan hal itu membuat Hana berdebar. Dalam hati bertanya, kemana Ervan Malik Askara yang dulu sangat membenci dirinya dan kerap menghinanya dengan kalimat yang kasar.
Setidaknya kau juga harus istirahat. Lihat, wajahmu sudah mulai pucat. Aku yang akan menjaga Star dan akan membangunkanmu begitu dia mencarimu. Aku akan istirahat nanti. Dasar keras kepala. Hana menatap Evan. Ia masih memiliki keraguan. Apakah tinggal di rumah Evan akan membuat anaknya aman dari jangkauan orang jahat? Tadi aku bertemu Cleo di rumah sakit. Dia mengancam akan menyakiti anak-anakku. Bisakah kau melindungi Sky dan Star dari jangkauan Cleo? Kau tenang saja, aku sudah bereskan mereka. Maafkan aku baru tahu apa yang selama ini dilakukan Cleo dan ibunya padamu. Mereka menjualmu ke klub malam, dan bodohnya aku mempercayai saat Cleo mengatakan hal buruk tentangmu. Sebenarnya aku tidak peduli pada mereka. Tapi kau apakan mereka? Kau tidak membunuh mereka, kan? Evan terkekeh, tetapi membuat Hana menatap penuh tanya. Aku tidak tahu, itu urusan Osman dan anak buahnya. Hana pun terdiam. Ia tak lagi bertanya apapun meskipun merasa penasaran. Hana, sebenarnya ada yang mau aku tanyakan padamu. Apa? Kenapa malam setelah kejadian itu kau pergi begitu saja dan tidak menungguku bangun?